subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat menghadiri majelis yang berbahagia ini. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah berkat taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberi kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul, terus dapat berkumpul di majlis-majlis yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin untuk kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, karena di dalam hadis dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik orang tersebut untuk dapat belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita di sini patut kita syukuri. Duduknya kita di sini patut kita syukuri karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas kita. Ya, maka dari itu perlu kita syukuri. Ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat rahmat kepada hambanya, sangat rahmat kepada makhluknya. Dikatakan di dalam Al-Quran, rahmati wasi'at kulla syai'. Semua rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala itu wasi'at kulla syai', meliputi segalanya. Meliputi manusia, meliputi malaikat, meliputi tumbuh-tumbuhan, meliputi hewan-hewan semua dan lain sebagainya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar terhadap kita, khususnya manusia. Maka dari itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dicucurkan rahmatnya kepada kita, supaya dihujani rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis, barang siapa yang mengatakan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya arhamar rahimin 3 kali, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Ya, dikatakan di dalam hadis, barang siapa yang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dibarengi dengan kalimat ya arhamar rahimin 3 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang, akan memberi apa yang telah diminta oleh orang tersebut. Ya, ini salah satu faedah buat kita pada malam hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 100 rahmat. Mempunyai 100 rahmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala di zaman qadim dulu, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Yang mana satu rahmat masih digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru digunakan satu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa? Tinggal 99. Tinggal 99. Nah, satu rahmat ini tadi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk menciptakan nur Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi besar Muhammad SAW termasuk apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang satu bagian masih dibagi 4. Yang pertama untuk nurnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua untuk menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga untuk menciptakan manusia, jin dan malaikat dan lain sebagainya. Yang keempat ini saya lupa. Ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan satu rahmatnya. 99 rahmatnya itu nanti ada di akhirat ini. Oke, berada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia nanti kelak di akhirat. Maka dari itu selalu kita ini jangan sampai putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini hidupnya tenang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah sumpah.
ya, nggak pernah merasa kesempitan, nggak pernah merasa kesusahan. Kenapa? Karena kita selalu minta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan nanti termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, ya, termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat itu nanti. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, ya, sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW tersenyum gembira. Ditanya oleh para sahabat, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah SAW? Katanya Rasulullah SAW diceritakan akhirnya, ya, saya barusan melihat Tuhanku, atau maknanya saya barusan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada dua orang yang sedang bertikai di akhirat. Ya, ada dua orang yang sedang bertikai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang ini, salah satu dari orang tersebut ini berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini fulan mempunyai hak yang dia ambil dari fulan ini, pernah menzalimi. Saya minta wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan semesta alam, supaya hakku diambil dari, supaya hakku diambil dari hasanat dia, dari tabungan kebaikannya. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kamu tuntut itu tadi nggak punya kebaikan sama sekali, nggak punya tabungan kebaikan sama sekali, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, nggak pernah yang sebagainya, nggak punya kebaikan sama sekali. Ya sudah, kata orang tadi itu yang menuntut, ya sudah wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan dia kejelekanku. Saya punya tabungan jelek, ya, pernah maksiat di dunia, itu katanya berikan kepada orang itu tadi. Timpak nang rumah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atardu an takuna laka sayyi'ah. Kamu ini ridho enggak kalau kamu sendiri yang diberi kejelekan oleh orang lain? Katanya orang tersebut, enggak begitu, enggak mau seperti itu. Ya sudah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong sama orang yang dituntut itu tadi. Coba kamu lihat ke sebelah kananmu. Dilihat ke sebelah kanan, ternyata ada istana megah. Di samping-sampingnya itu ada kebun-kebun surga yang sangat indah. Katanya orang itu tadi, liman hadhihi ya Rasulullah, punyaan siapa ini tadi? Kepunyaan siapa? Akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah itu tadi, surga itu tadi, atau istana itu tadi kepunyaan orang yang bisa bayar harganya. Orang yang bisa bayar harganya. Wa ma thamanuha ya Allah? Berapa harganya? Apa harganya? Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Orang yang bisa bayar. Siapa orang yang bisa bayar tersebut? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu mengajak orang tersebut tadi ke surga tanpa kau tuntut haknya yang berada di diri orang tersebut. Ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu nggak usah nuntut, kamu ngajak orang itu tadi masuk surga, itu harganya. Artinya apa? Memaafkan orang tersebut, maka kamu mendapatkan istana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pertontonkan di depan mukanya. Lihat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala melerai pertikaian nanti di akhirat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan semua umatnya Rasulullah SAW ini masuk surga. Ya, menginginkan semua umatnya Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu semua masuk surga. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu selalu minta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna rahmatan tu'mina biha an rahmati man siwa. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami sehingga kami enggak perlu rahmatnya orang lain, sehingga kami enggak perlu kasih sayang orang lain. Cukup dengan rahmat-Mu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melanjutkan pelajaran selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang wudu, fardu-fardunya wudu.
syurutul wudu. Syurutul wudu'i tsamani. Syarat-syaratnya wudu ada 8. Kalau kita pengen wudu kita sah, ya, di samping kita melakukan rukun-rukun, kita harus melakukan syarat-syaratnya atau menjaga daripada syarat-syarat wudu. Apa sih perbedaan rukun dan syarat ini? Perbedaan fardu dan syarat ini apa sih? Kalau rukun, ya, rukun itu berada di dalam sebuah ibadah. Ya, adanya rukun tersebut kita lakukan di dalam sebuah ibadah. Artinya apa? Sebelum dan sesudah ibadah tersebut, rukun tersebut tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Beda dengan syarat. Kalau syarat adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebelum ibadah dan di tengah-tengah ibadah dan ketika selesai ibadah. Sampai selesai ibadah, syarat tersebut harus ada. Contoh, sampean rukuk. Rukuk termasuk rukun apa syarat? Termasuk rukun. Sampean rukuknya di mana? Di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Itulah tadi rukun. Rukun adalah sebuah kewajiban yang wajib kita lakukan di dalam sebuah ibadah tersebut. Sedangkan syarat adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan atau harus kita adakan sebelum ibadah dan setengah-tengah ibadah sampai akhir ibadah tersebut. Bisa dipahami ya? Contohnya apa? Islam. Orang kalau mau sholat syaratnya harus Islam. Ya, syaratnya harus Islam. Artinya apa? Islam ini sebuah kewajiban. Kalau kita mau melakukan sholat, kita harus mempunyai apa yang namanya Islam. Dari mulai kapan? Ya dari sebelum kita sholat. Tengah-tengah sholat harus dijaga Islamnya sampai akhir sholat. Baru sholatnya menjadi sah. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi Islam ini harus kita adakan sebelum kita ibadah. Di tengah-tengah ibadah pun kita harus juga menjaga Islam. Sampai kapan? Sampai selesai ibadah tersebut. Nah, kalau kita seandainya menjaga Islam dari awal, kita Islam, alhamdulillah kita Islam semua. Tiba-tiba naudzubillah ada yang namanya murtad. Di tengah-tengah sholat dia murtad. Gimana hukum sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena Islamnya nggak dijaga sampai akhir ibadah tersebut. Ya, ini perbedaan rukun dan syarat. Maka dari itu kita di sini akan membahas tentang syarat-syaratnya wudu. Ada 8. Yang pertama al-Islam, harus Islam. Ya, syarat orang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus Islam. Berarti kafir kalau mau beribadah sama Allah Subhanahu wa taala ibadahnya nggak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir kalau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala ibadahnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak diterima. Ya, kenapa? Karena dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam dulu, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, baru dia sah ibadahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum min saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menjadikan kalian masuk neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka orang-orang yang ada di dalam neraka, karena kami tidak melakukan sholat, kata mereka. Karena kami tidak menunaikan sholat, kata mereka. Akan tetapi jika mereka menunaikan sholat, sholatnya mereka tidak sah. Karena apa? Karena sholat tersebut kuncinya adalah Islam. Sedang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya paham ya? Jadi ibadah kuncinya adalah Islam. Kuncinya adalah Islam. Kalau orang kafir mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala yang enggak sah dan enggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Harus masuk Islam dulu kemudian dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sholat, puasa dan lain sebagainya. Maka dari itu syaratnya orang mau ibadah dan di sini adalah wudu. Syaratnya dia harus masuk Islam. Apa sih alasannya orang kafir itu tidak bisa beribadah dan tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka nggak bisa niat. Bukan nggak bisa niat itu nggak bisa mengucapkan niat ya, bukan. Karena di antara syaratnya ibadah adalah harus niat.
Sedang niat syaratnya harus Islam. Orang kafir mau sholat, niatnya aja sudah sah, apalagi sholatnya. Orang kafir mau wudhu, niatnya saja sudah tidak sah, apalagi wudhunya. Jadi kalau mau niat harus Islam dulu. Kalau niatnya sah berarti ibadahnya sah. Dan diantara syaratnya niat adalah Islam. Bisa dipahami ya? Jadi orang kafir itu dituntut dua hal sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Yang pertama, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, kenapa kalian tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan syaratnya ibadah ini kembali ke syarat yang pertama, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu nanti di akhirat nggak dituntut cuma kenapa kamu nggak beriman kepada aku, enggak. Dituntut dua hal, diadab dua kali sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu nggak beriman dan kenapa kamu tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat, alhamdulillah kita dijadikan Islam sama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta, kita dijadikan Islam, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah tamyiz. Syarat yang kedua kalau orang ingin berwudu dan wudunya sah, dia harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah sampainya seseorang kepada suatu fase umur yang di fase tersebut dia bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Sampainya seseorang kepada suatu fase umur, ya, yang mana di fase umur tersebut dia bisa melakukan makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri, bersih-bersih dari najis sendiri. Ya, umur berapa kira-kira? Dikira-kirakan sama ulama umur 7 tahun. Kalau seseorang sudah sampai atau anak kecil yang sudah sampai fase umur 7 tahun, itu dia dinamakan tamyiz. Kalau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri, ya, itu namanya tamyiz. Kalau orang sudah tamyiz, maka dia sah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil yang sudah tamyiz, umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia sudah sah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia juga sudah boleh untuk niat di dalam ibadah tersebut. Anak kecil kalau wudunya sah, kemudian dia mau sholat, boleh. Boleh. Bahkan dia kalau jadi imam di masjid jamek pun juga boleh kalau dia wudunya sah dan sholatnya sah. Ya, boleh anak kecil. Dulu dikatakan jangan ngeremehkan anak kecil loh. Orang ulama ini kadang kecil-kecil sudah cabai rawit ya. Dulu dikatakan ada yang namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Ya, namanya Sufyan bin Uyainah. Ya, namanya Sufyan bin Uyainah. Sayyidina Sufyan bin Uyainah ini nanti aja selesai. Kita belakang dulu aja. Kita belakang sampai biar fokus. Dulu ada yang namanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah, zamannya muridnya para tabi'in, namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini umur 4 tahun sudah ngajar di masjid. Umur 4 tahun sudah ngajar di masjid jamek. Ya, di masjid jamek umur 4 tahun. Dan yang di depannya yang diajari ini orang-orang tua yang pakai imam, ulama-ulama. Yang diajari oleh beliau ini yang ulama-ulama, berimam pakai imam. Itu beliau umur 4 tahun, kalau nangis ada khadamnya, ada pembantunya yang bawain susu buat dia. Kalau dia nangis disusuin ibu. Selesainya dilepas, suruh ngajar lagi. Umur 4 tahun. Ya. Itu kalau orang dulu udah ada game, ada HP, ada yang merusak apa namanya otak mereka, nggak ada yang merusak pikiran mereka. Orang dulu. Kalau orang sekarang walaupun 10 tahun masih bawain susu sama
Masih dibawain susu sama pembantunya. Itu orang zaman dulu. Nah itu tadi, kalau orang sudah umur 7 tahun atau dia sudah memasuki fase umur yang dia bisa makan sendiri, minum sendiri dan istinja sendiri, dia dinamakan tamyiz dan dia bisa beribadah. Termasuk diantaranya adalah wudu. Dia salah satu yang saya istinja belum bisa dikatakan tamyiz, belum bisa dikatakan mumayyiz. Makan minum bisa, lempor, makan minum enak. Cuman kalau suruh istinja nggak bisa, suruh cewek nggak bisa, cewek masih, ya kan? Itu masih belum dikatakan mumayyiz. Ya, belum tahu najis, belum tahu ya, jadi itu anak kecil bisa ibadah, bisa bisa wudu, bisa sholat dan lain sebagainya. Kalau dia sudah tamyiz, itu syaratnya yang kedua. Syarat yang ketiga, wan naqahu anil haidhi wan nifas. Yang ketiga adalah an-naqa, bersih. Perempuan itu bersih anil haidhi wan nifas, daripada haid dan nifas. Ya, dia disyaratkan seorang perempuan kalau ingin wudu, ya. Kalau dia ingin wudu, dia harus bersih daripada haid dan nifas. Ya, dia harus bersih dari haid dan nifas. Artinya apa? Dia lagi suci. Kalau lagi suci, dia boleh wudu. Kenapa? Karena ketika suci, dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat. Benar tidak? Orang perempuan suci wajib sholat tidak? Wajib. Sedangkan orang yang haid atau nifas tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Ya. Jadi kalau dia ingin wudu, dia dulu suci enggak kamu? Kalau kamu suci baru wudu, kemudian sholat. Jadi kalau orang masih haid atau nifas, ya, haid itu apa sih? Haid ini adalah darah yang keluar daripada pangkal rahimnya perempuan, yang darah itu keluar karena dia sehat. Jadi orang haid itu bukan karena sakit, dia bukan, karena dia sehat. Malah bahaya kalau orang yang nggak haid, ada perempuan nggak haid, itu yang bahaya. Perlu diperiksakan, karena dia nggak haid. Karena darah haid ini adalah darah yang bersih, bukan darah bersih, darah yang menunjukkan bahwa dia orang yang sehat. Kotoran yang keluar dari tubuh, jadi sehat dia. Kalau dia nggak haid, malah itu bahaya, takutnya dia sakit. Nah, sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah persalinan. Itu namanya darah nifas. Kalau orang perempuan haid atau nifas, maka tidak sah wudhunya. Ya, karena orang perempuan haid atau nifas ini nggak boleh sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wudhu. Wudhu dia nggak sah. Kenapa? Karena dia tidak diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia tidak diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh melakukan yang namanya bersuci. Perempuan haid atau nifas tidak boleh melakukan yang namanya bersuci. Wudhu tidak boleh. Ya, tidak boleh dia. Mau wudhu tidak boleh. Perempuan yang haid tidak boleh. Wudhu yang pakai niat ya, kalau cuma kecek-kecek pengen adem tidak apa-apa. Tapi wudhu yang pakai niat, wudhu yang syar'i tidak boleh dia melakukan orang haid. Atau dia misal hari Id, Id boleh. Kalau dia misal mau mandi misalnya mandi apa? Mau mandi suci tapi dia belum suci, dia tidak boleh bersuci dia. Kecuali hari Id, perempuan boleh mandi sunnah Id walaupun dia haid, kecuali hari Id saja. Ya, karena 2 tahun sekali kesian. Ya kan? Kalau tidak dapat sunnahnya mandi Id kan kesian, cuma 2 tahun. Setahun 2 kali. Ya, cuma setahun 2 kali. Kesian dia kalau tidak dapat kesunahannya mandi Id. Makanya diperbolehkan sama syariat, nggak apa-apa, cuma itu kok. Kalau ada yang jatuh, katanya ada yang dilihat. Tidak perlu. Kalau tamatnya tidak perlu diniatkan. Tidak perlu dibasuh lagi atau diniatkan juga. Ya, langsung dibuang. Bisa dipahami ya? Jadi orang haid atau nifas tidak sah wudhunya.
Kenapa? Karena syaratnya harus bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, wa naqaul a'dha amma yamna'u usulal ma'i ilal bashar. Dan bersihnya anggota tubuh, al-a'dha anggota tubuh, amma daripada apa-apa yamna'u usulal ma'i ilal bashar, sesuatu yang bisa mencegah masuknya air ke kulit. Jadi seseorang ketika ingin berwudu harus dipastikan bahwa di kulitnya ini tidak ada sesuatu yang bisa mencegah masuknya air ke kulit. Ya. Kenapa? Karena wudu harus meratakan air ke semua kulit, ya kan? Bawahnya kuku, semua lipatan-lipatan ini harus kita bersihkan. Nah, kalau ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit, maka harus dihilangkan dulu sebelum dia berwudu. Kenapa? Karena kalau dia wudu, kemudian air tidak bisa menyeluruh kepada semua kulit. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit, berarti wudunya tidak sah. Ya, karena dia tidak meliputi semua bagian kulit. Jadi sebelum wudu harus dihilangkan dulu sesuatu yang bisa mencegah air wudu itu. Cat misal, kalau kita habis kerja cat, nah bahaya, cat itu bisa mencegah masuknya air ke dalam kulit, harus dihilangkan dulu pakai timer. Ya, cat, semen, nempel, gimana hukumnya? Harus dibuang dulu, dikeret dulu, ya, baru dia bisa wudu. Kalau cuma spidol, pulpen, ya atau pitek, nggak apa-apa. Pitek tapi bukan pitek apa? Pacar yang nggak apa-apa. Kalau pitek kuku ini bahaya. Ya, biasanya kan ada pitek yang kelap-kelip di warna-warni. Nah itu bahaya. Kalau untuk perempuan dia harus buka dulu. Bisa apa? Bisa mencegah sampainya air kepada kuku. Karena kuku ini harus dibasuh juga. Ya, pitek itu bahaya. Jadi kalau punya saudari atau punya istri, kalau pakai pitek, suruh pakai pitek ketika dia haid, ketika dia men, karena dia nggak sholat. Tapi kalau dia suci harus dihapus. Ya, karena bisa mencegah masuknya air ke dalam kuku atau ke permukaan kuku. Ya, cat, semen, pitek. Tapi kalau spidol atau pacar nggak apa-apa. Pulpen Spidol banyak sama dengan cat. Tidak, karena spidol terlalu tipis. Sedangkan cat itu dia tebal, maksudnya nempelnya di kulit tebal lumayan. Kalau spidol pun dia bisa masuk ke dalam kulit. Tato yang bisa dibersihkan. Nah, tato juga nggak bisa. Tato pun itu dia nggak bisanya karena bukan nggak bisa berwudu, tapi dia nggak bisa sholat. Orang yang bertato itu dia nggak bisa sholat, sholatnya tidak sah, karena dia membawa suatu najis. Jadi orang tato itu gimana sih buat tato? Saya aja Ustaz tahu. Ya, orang buat tato itu disilet dulu atau dilukai dulu, baru dia dikasih pewarna. Artinya apa? Pewarna tersebut bercampur dengan darah, najis. Apa ada yang langsung? Laser. Iya, tetap prosesnya seperti itu. Bercampur dengan darah. Tetap seperti itu. Kalau sudah dibersihkan kan? Maaf. Jadi koper di dalam. Maaf, karena mungkin kalau dia disuruh menghilangkan dulu, tapi kalau mungkin biayanya besar atau sangat sakit, ya dia bisa dimaafkan. Tapi kalau dia mampu untuk menghilangkan dengan laser atau dan lain sebagainya, disuruh hilangkan. Itu tadi. Ya, tapi kalau orang yang bertato itu dia nggak boleh sholat, kan nggak boleh wudu. Ya sama saja, ya juga kena najisnya, tetap nggak boleh wudu, nggak boleh sholat ya. Kena najisnya, tetap. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang di dalam kulit, di atas kulit ini yang bisa mencegah masuknya air, harus dihilangkan. Termasuk di bawah-bawah kuku. Ya, di bawah-bawah kuku ini harus bersih. Kalau ada pasir kotor misalnya, ya itu harus dibersihkan. Atau ada tai kukunya, dibersihkan semua. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam di dalamnya ini, di bawah kuku ini tadi airnya. Kalau pasir atau adonan roti itu yang masuk ke kuku ini bisa mencegah masuknya air. Bahayanya. Jadi kalau sebelum wudu dibersihkan dulu.
Selanjutnya wa la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Hendaknya tidak ada di atas tubuh ini sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Hendaknya tidak ada di atas tubuh ini, ya, di atas anggota wudhu ini tidak ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Ya, air itu kan punya 3 sifat. Punya sifat bau, rasa, dan warna. Ini sifatnya air. Kalau ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air di atas tubuh ini, harus dihilangkan terlebih dahulu. Contoh, wajah. Kalau air masih ada sabunnya, bekas sabunan muka, itu tidak boleh langsung wudhu. Masih sabun semua, ambil air, kalau itu wudhu, tidak boleh. Kenapa? Karena air wudhu kita bercampur dengan sabun, dan sabun tersebut bisa merubah sifatnya air. Artinya apa? Sabunnya dibersihkan dulu, ambil satu basuhan untuk membersihkan sabunnya semua sampai bersih, kemudian baru dia berwudhu. Ya, jadi itu. Kalau ada di atas kulit anggota wudhu kita, maka di atas kulit anggota wudhu kita ini ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air, harus kita hilangkan terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, insyaallah. Setelahnya wal ilmu bi fardiyatihi, dan tahu bi fardiyatihi dengan kefarduan wudhu ini. Dia harus tahu, kalau orang ingin wudhu, dia harus tahu fardunya wudhu ini. Artinya apa? Bahwa wudhu ini wajib. Tidak bisa sholat kecuali dengan berwudhu. Artinya wudhu wajib. Kalau ada orang baru masuk Islam, ngelihat sampingnya, dia masuk masjid, ngelihat sampingnya wudhu, ya ikut wudhu ya. Tapi tidak tahu hukumnya wudhu ini apa. Gimana wudhunya dia? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa wudhu itu fardu. Cuma ikut-ikut aja, rong-rongan ya. Ikut-ikut sebelahnya wudhu, dia ikut wudhu juga. Apa hukumnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa wudhu itu fardu. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu kan wudhu itu fardu. Tidak sah sholatnya seseorang kecuali dia berwudhu. Berarti wudhu itu fardu. Nah, kita ketika melakukan itu ya sah-sah saja wudhunya kita. Ya. Kemudian selanjutnya wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Wa an la ya'taqida, hendaknya tidak beranggapan atau tidak berkeyakinan fardhon, suatu fardu, min furudihi, daripada fardunya wudhu itu sunnah. Ya, semua kita tahu bahwa rukun-rukunnya wudhu ada berapa? Ada 6. Nah, kalau ada orang yang mengatakan satu di antara 6 itu ada yang sunnah, mengatakan sunnah, maka dia wudhunya tidak sah. Walaupun dia lakukan di dalam wudhu. Misal, hukumnya basuh kaki itu sunnah. Ya, basuh kaki sunnah kan. Tapi dia lakukan basuh kaki. Gimana hukum wudhunya dia? Tidak sah. Tidak bisa bedakan mana yang sunnah, yang mana yang ya, jadi harus dia beranggapan bahwa 6 perkara ini semua adalah fardu. Ya, kalau dia beranggapan salah satu dari 6 ini adalah sunnah, walaupun dia kerjakan di dalam wudhunya, dia tetap tidak sah. Misal tertib hukumnya apa? Sunnah. Ya, tertib hukumnya sunnah. Tapi dia wudhu secara tertib, tetap saja tidak sah wudhunya. Ya, karena dia beranggapan bahwa tertib adalah sunnah. Selanjutnya wal ma'ut tahur. Selanjutnya adalah al ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Ya, air yang suci dan mensucikan. Harus mempunyai 2 sifat ini air tersebut. Pertama, dia harus suci. Yang kedua, dia harus bisa mensucikan. Ada air yang tidak suci. Kebalikan daripada kata suci, ada air yang tidak suci. Contohnya apa? Air siapa yang bisa tahu? Air kelapa suci. Sampai minum boleh. Ya, benar tak? Air kelapa
suci, boleh sampai minum. Kalau tidak suci tidak boleh diminum. Apa? Air kencing. Itu bisa diminum nggak? Nggak bisa kan? Karena dia najis. Berarti tidak bisa buat berwudu. Yang kedua, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air kelapa tidak bisa mensucikan. Teh suci tapi tidak bisa mensucikan. Air mawar suci tidak bisa mensucikan. Nah, yang harus kita pakai untuk berwudu adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu air jernih, ya, suci dan mensucikan. Contoh, air sungai yang suci dan mensucikan, air laut suci dan mensucikan, air mata air suci dan mensucikan, atau air sumur suci dan mensucikan. Nah, itu semua bisa kita gunakan untuk berwudu. Berarti yang tidak bisa kita gunakan untuk berwudu adalah air yang suci, air najis, kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu nggak bisa kita buat berwudu. Termasuk diantaranya air yang suci tapi tidak bisa mensucikan adalah air mustakmal. Air mustakmal suci tapi tidak bisa mensucikan. Iya, air mustakmal sampai habis wudu. Wudu, airnya itu tadi ditadahi. Hukumnya apa airnya yang sampai tadahi tadi? Suci tapi tidak bisa mensucikan karena dia air mustakmal. Habis dibuat untuk ibadah. Mustakmal berarti suci tapi dia sampai minum boleh. Misal ada Habib ya, air wudunya sampai tadahi sampai minum, nggak apa. Misal hukumnya apa? Suci air tersebut tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk wudu lagi. Ya, paham ya? Jadi yang bisa adalah air suci dan mensuci. Ini apa ya kayak gini? Dulu bilang di toilet umum, ya, yang cuma dua yang satu ember, ya. Kemudian kadang-kadang orang wudunya kecepatan dari ember itu, kemudian ember itu dipakai tinja, asal sudah suci kan? Iya, tidak suci. Dipakai tinja, dan orang cebok, orang apa, nah itu, kan toilet umum. Karena masa tahu, kadang-kadang makanya kalau di air kecil itu, isi baru. kalau pakai air yang di wadah kecil itu hati-hati. Takutnya kita cipratannya itu masuk ke air itu lagi. Ya, hati-hati. Kalau mau pakai air itu kerannya dikeraskan sekalian biar air itu tumpah-tumpah apa ganti air baru. Hati-hati, misal sampai cebok ya, cebok. Ada yang cipratan yang masuk ke wadah itu tadi, ember kecil itu tadi. Akhirnya tidak bisa digunakan, itu wudu lagi. Ya, karena sudah kecipratan air yang kita gunakan untuk bersuci itu tadi. Walaupun kita tidak mengatakan najis karena tidak tahu kita najis itu najis apa enggak. Ya, mungkin saja itu pas ketepaan bukannya najis, tapi sudah kepake untuk tohar, untuk bersuci. Jadi airnya air mustakmal. Kalau kecipratan tidak bisa. Lebih-lebih yang kecipratan itu adalah yang najis. Jadi air di ember tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Setelah itu, ini ada tips. Setelah ini ada tips atau ada cara wuduknya orang yang dia itu mempunyai hadas yang berkelanjutan, mempunyai najis yang berkelanjutan. Wa yushtaratu li daimil hadath kasalisil bauli wal mustahadha ma'a ma marra al muwalatu wa dukhulul waqti. Dan wa yushtaratu, dan disyaratkan li daimil hadath untuk orang yang hadatsnya berkelanjutan. Seperti siapa? Seperti orang yang beser. Ya, orang yang kencing terus namanya kan beser, ya. Beser. Kasalisil baul, beser. Ya, beser air seninya. Wal mustahadha, orang yang mustahadha, orang yang perempuan yang keluar darah terus di waktu sucinya dia, bukan di waktu mainnya ya. Di waktu suci keluar darah terus. Misal sebulan full keluar darah terus, itu mustahadha dia. Gimana hukumnya dia? Apa yang disyaratkan untuk dua orang ini tadi? Ma'amarro, di samping yang sudah kita baca ini tadi 8, itu diwajibkan bagi dia. Ada dua hal tambahan lagi. Apa? Al-muwalatu, yaitu
nyambung terus ibadahnya dia. Tak jelaskan bentar lagi. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Ya. Jadi orang yang beser tadi atau orang yang mustahadah itu selain dia diwajibkan 8 perkara itu tadi, syarat-syaratnya wudhu yang 8 itu tadi, dia diwajibkan 2 perkara lain. Apa? Yang pertama harus mualah, berkelanjutan. Berkelanjutan itu gimana sih? Berkelanjutan itu seperti ini. Seseorang ketika dia salisul dol atau mustahadah, dia diwajibkan untuk bersuci dulu. Misal, tak ambil contoh orang yang beser itu tadi. Dia kalau mau sholat gimana caranya? Caranya dia itu kencing dulu, ya dibersihkan dulu kotorannya. Kemudian dia cebok, istinja. Setelah istinja dia ditali atau disumpel, ya. Setelah itu dia disuruh wudhu. Setelah wudhu dia disuruh langsung sholat. Nah, pekerjaan ini dia harus lakukan berkelanjutan. Artinya apa? Tidak boleh tertunda. Harus nyambung. Habis dari kencing langsung istinja. Habis dari istinja langsung disumpel. Habis disumpel langsung wudhu. Habis wudhu langsung sholat. Ini yang dimaksud dengan mualah. Ya. Dan kemudian selanjutnya syarat selanjutnya adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Artinya apa? Orang kalau misal orang beser, kalau melakukan ini semua tadi, dari mulai dia kencing, istinja, kemudian ditaleni, kemudian wudhu, kemudian sholat, itu dia harus berada semua pekerjaan tersebut di dalam waktunya sholat tersebut. Bisa dipahami? Jadi kalau seandainya dia kencing misalnya, kencing sebelum masuk waktu zuhur, kencing. Setelah itu cebok, setelah itu ditaleni, setelah itu wudhu, nunggu di masjid sampai adzan zuhur baru sholat. Gimana hukumnya? Tidak sah. Kenapa? Karena semua pekerjaan tersebut harus dilakukan setelah masuknya waktu. Jadi kalau sudah ada zuhur, cepat-cepat masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, kencing, istinja, ditali, habis itu wudhu, habis wudhu baru sholat. Ya, semua pekerjaan tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu, baru dia sah wudhu sholatnya dia. Bisa dipahami ya? Begitu juga orang yang mustahadah. Caranya gimana? Istinja dulu, dibersihkan dia dari darah. Ya, rahimnya itu tadi dibersihkan dulu dari darah, istinja, kemudian disumpel pakai kapas. Ini sampai kalau di sini diajarkan sama orang yang di rumah ya, saudaranya keluarganya, diajarkan caranya. Gimana kalau orang yang mustahadah? Orang yang mustahadah itu kalau dia kalau dia mau sholat, harus pertama apa? Dilakukan di dalam waktu sholat tersebut. Kemudian dia harus mualah. Apa yang diwajibkan mualah? Dia pertama harus bersihkan darahnya dulu. Setelah bersih harus disumpel, lubangnya itu tadi harus disumpel. Ya, pakai apa? Pakai pembalut. Pakai pembalut, kemudian kasih celana dalam. Setelah itu baru dia wudhu. Setelah wudhu baru dia sholat. Nah, pekerjaan ini juga harus dia lakukan secara berurutan. Tidak boleh sampai terputus atau terpotong dengan hal lain. Dan harus dilakukan setelah masuk waktu. Jadi paham ya? Ini orang yang beser dan orang yang mustahadah. Ya, makanya alhamdulillah kita pertama tidak dijadikan perempuan sama Allah Subhanahu wa taala. Kesian orang perempuan capek. Ya, yang haid, yang mustahadah, yang melahirkan. Ya kan? Segitu tumpuki barang. Kadang kan sakit. Ya kan? Makanya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini selalu rewel atau selalu ya Allah kok ini. Nah, itu tidak boleh. Sambat, boleh selalu sambat. Sudah dikasih ini sama syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Juga syukur dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala ya.
Kesian orang yang beser itu kesian. Saya sendiri pernah lihat orang di pondok saya itu beser. Setiap hari dia nyari plastiknya es sama sedotan. Setiap mau sholat. Jadi dia kalau sudah masuk waktu ke kamar mandi, kencing, istinja, kemudian diwadai plastik ditarik. Kayak es batu aja. Ya kan? Kesian. Baru dia wudu, baru dia sholat. Alhamdulillah kita dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kenikmatan yang seperti ini tidak hilang, gimana caranya? Ya kita jangan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza kunta bi ni'matin far'aha. Kalau kita di dalam kenikmatan, katanya Imam Syafi'i, far'aha, dijaga. Gimana cara menjaganya? Fa innal ma'asi tusilun ni'am. Menjaganya itu adalah dengan kita tidak bermaksiat. Karena maksiat tersebut bisa mencabut kenikmatan tersebut. Ya, makanya kita ini alhamdulillah dikasih kenikmatan sama Allah SWT. Dikasih kehidupan yang nikmat, ya, dikasih kesehatan yang luar biasa, dikasih bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat dengan normal semua, berjalan dengan normal. Alhamdulillah ya Rabbil alamin, kenikmatan dari Allah SWT. Makanya kita syukuri, jangan sampai kita maksiat. Takutnya pas kita maksiat dicabut kenikmatan itu lagi sama Allah SWT. Ya, waliyadzubillah, dia masihnya bisa berjalan, dikasih kecelakaan sedikit sama Allah SWT nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena banyak masih. Ya, takutnya seperti itu. Waliyadzubillah, rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab ini. Ya, Allah Taala a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dari Pak itu ada dua Pak. Yang pertama, kan tadi kalau jatuh secara tersengaja, apa langsung dibuat? ya. Rambutnya. Lalu kalau sengaja potong begitu, apa buku ya disimpan? Tidak sama kayak rambut. Kalau itu sengaja dipotong? Iya, sengaja. Nah, kalau panjang dia takut berbahaya. Iya, karena makruh. Tapi makruh dia dapat kemakruhan. Tadi kata disimpan boleh ya? Boleh. Nanti sama-sama. Atau Iya. disiram nggak boleh? Boleh. Mau disimpan disiram juga, ada apa ketika dia suci? Enggak, bukan sebelum suci tidak boleh disiram. Oh, tidak bisa. Bisa niat. Iya, bisa niatnya ketika suci. Terus yang kedua ketika yang itu pun koldo itu. Hah? Koldo itu. Ada hadis doa. Tapi mu'tamadnya tidak perlu, tidak apa. Hanya ada dokter yang mengatakan akan bakal menutup. Iya, itu hadisnya doa katanya Syekh bin Hajar al-Asqalani. Jadi kalau misalnya sampai lagi junub misalnya, contohnya kita lagi junub, hadas besar, ya. Kemudian motong kuku, gimana hukumnya? Makruh. Ya, makruh. Karena apa? Karena ada hadis dhaif yang ngomong bahwa kuku itu tadi kan nggak ikut disucikan barang kita ketika kita mandi. Nah, itu kuku tadi nanti bisa menutup di akhir. Itu hadis dhaif. Tapi di katanya ulama, kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, mu'tamadnya pendapat yang kuat ngomong tetap makruh tapi nggak apa-apa. Artinya enggak, hadisnya itu hadis dhaif. Pendapatnya ulama itu Tidak apa-apa. Cuma dia makruh, tetap tidak menghilangkan kuku ataupun rambut ketika dia hadas besar. Dan saya makruh, saya tidak apa-apa. Dia kata bilang, iya tidak apa-apa. Terus yang kedua, dia kata ini, ada orang yang Salisul ya. Dia kata dia jamak takdim boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Kecuali dia safar. Yang safar jamak takdim boleh nggak? Oh boleh. Safar mau jamak takdim, mau jamak bisa. Misalnya boleh. Tapi kan Salisul itu kekhawatiran dia kata pengatakan atau yang keluar atau misalkan orang yang mustahil boleh. Enggak. Yang kedua, setelah yang kedua. Iya, langsung dia lakukan langsung. Tidak boleh jamaah berarti sendiri. Yang mau jamaah pun tidak apa-apa, dia jadi makmum. Iya jadi makmum. Dia jadi makmum boleh. Karena kalau dia jadi imam tidak boleh. Kayak suami istri dia jadi makmum. Iya tidak apa-apa. Orang kalau salis besar tadi tidak apa-apa sholat jamaah 2 kali. Misal zuhur dia mau sholat jamaah zuhur sama asar boleh. Kalau dia safar ya pergiannya boleh, tapi langsung dilakukan ya harus mualah, harus cepat-cepat. Kita jamaah tadi kan wajib mualah. Iya, tapi kalau jamaah akhir wajib mualah juga. Kalau mualahnya nunggu iqamah bagaimana? Misalnya. Nah, ini baru boleh.
mualahnya nunggu iqamat masjid. Dia tidak mualah, habis wudhu tidak langsung sholat. Kenapa tidak langsung sholat? Ya nunggu masjid iqamat. Gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Ya, karena dia nunggu kemaslahatan sholat. Termasuk di antara kemaslahatan sholat adalah menunggu jamaah. Ya, menunggu banyaknya jamaah sehingga mereka tidak qomat. Kalau sudah banyak jamaahnya baru mereka qomat. Kalau lama ya, lama. Ya kalau lama banget ya tidak boleh. Nah, contoh seperti ini kalau di sini tidak lama menjadi di Hadramut sana kan kalau subuh kan banyak dikir. Iya. Habis Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. banyak dikirnya sebelum sampai setengah jam ada dikir. Iya, tidak apa-apa. Oh. Tidak apa-apa. Karena termasuk menunggu jamaah. Silahkan mungkin ada pertanyaan. Kalau godek itu termasuk bagian wajah. Godek termasuk aja. Kalau misalnya godeknya harim, gimana? Apa harus dibasuh semua? Oh iya, perempuan godeknya lagi kan saya katakan minggu kemarin apa? Dia termasuk daripada apa? Wajib. Harus dibasuh dengan usapan wajib. Palingan itu. Ya. Nah, godeknya harim hati-hati. Orang perempuan kan godeknya panjang. Nah, dia harus hati-hati. Tidak boleh dia itu kalau wudhu dikuncir ke belakang. Kalau tidak salah sudah saya ingatkan juga kan minggu kemarin. Iya. Tidak boleh dikuncir ke belakang ini. Karena apa? Karena rambut yang harusnya wajib dibasuh dia taruh belakang tidak kena basuh. Jadi harusnya di mana? Yang jalurnya godek sini harus diturunkan. Baru sisanya dikuncir. Biar apa? Biar yang depan ini kena air sampai bawah-bawahnya. Paham ya? Sudah itu. Jam 9 lebih. Ya, Allah a'lam. Tidak ada kan? Ada Ini dijelaskan. Oh iya. Pembahasan. Saya pernah dengar kalau ada orang sholat, terus anaknya itu kan belum disunat, dan itu mengambil najis, itu menyentuh orang yang sholat, katanya ada yang membatalkan. Ya benar, bisa membatalkan sholat. Cuman pernah saya dengar hadis bahwa Nabi itu pernah menggendong Sayyidina Hasan dan Husain. Ya. Yang jadi bingung yang benar yang mana? Tuh, benar semua. Nggak benar semua. Apa kayaknya? Ya itu ketika Rasulullah SAW diduduki Sayyidina Hasan dan Husain itu pas Sayyidina Hasan dan Husain tidak membawa najis, artinya tidak pakai popok, sudah disunat dan tidak membawa najis. Makanya sunat itu ya tidak harus umur 7 tahun baru sunat, benar. Bayi baru lahir boleh sunat. Ya bayi baru. Dan kebiasaannya orang Arab sunatnya bayi. Ya biasanya orang Arab sunatnya bayi. Umur 7 hari. Ya. Kalau dia kuat, kalau tidak kuat kadang 40 hari. Itu. Nah, sedangkan orang yang belum sunat kan dia bawa najis. Kan bawa kan? Kalau dia megang orang yang sholat, batal orang yang sholat juga. Nah, ketika di hadis tersebut, Rasulullah SAW ketika digandoli sama Sayyidina Hasan atau Husain itu mereka dalam keadaan suci, sudah disunat dan tidak ada najis di tubuhnya. Jadi sholatnya Rasulullah SAW besar. Ya kalau seandainya ada anak umur setahun atau 2 tahun misal, dia sudah sunat dan tidak memakai popok, artinya suci dia. Megangnya orang sholat, gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa, karena dia nggak bawa kan najis. Ya, bisa dipahami. Saya sering dia anak saya. Kenapa? Saya sering ditumpah dan kata dia. Ada yang anu ya. Ada ceritanya kayak saya dibilang sama bapak saya dulu pernah. Orang sudah 4 tahun, anak umur 4 tahun. Saya yang biasanya sudah tidak pakai popok lah, saya bisa ngomong walau kencing apa itu, tapi dia belum sunat. Tapi orang tuanya itu rajin ketika nyepuk itu dibuka itu, kulupnya itu dibuka, bersihkan. Itu sudah dapat najis. Itu juga sama. Jadi saya dulu anak sama anak punya anak 2 yang Rito sama Habib ini selalu gitu, kalau jalan selalu anak dulu, karena mereka rata-rata karena kulitnya ya, disucikan. karena kita orang ini adatnya kita orang Aksyamadinsen harus 7 tahun ke atas kalau kita.
Jadi sebelumnya itu kita sedikit belajar menyentuh orang sholat. Nah, terus gimana selesai? Nggak apa-apa. Saya sering dia anak saya. Nggak apa-apa. Apa nggak tahu sebenarnya? Nggak tahu. Saya belum tidak. Belum tahu. Makanya disunat besok. Sunat berapa kali? Ya, sama. Nggak apa-apa, yang sudah lalu. Tapi kalau yang sekarang dijaga dan sampai anaknya megang sampainya. Allah a'lam bishawab. Itu tidak ada tanya. ربنا انفعنا بما علمتنا يا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وجهنا بركات لنا في ديننا وعن الكفر والتوكل رب وفقنا وارزقنا بما تقتضي قولا وفعلا الكرما وارزق كل احلالا دائما واخرج عدنانا ونصرا بالخير وباب الرشاد ربنا واصلح لنا كل شرور باطلا برضاك المنون واغفر عنا ربنا كل ذنب قبل ان تاتي نفس المنون واغفر واستر عن كثر ومن ستر وصلاه الله تغشى المصطفى تعالى ووفاء الكتاب بين الناس شفاء والآل الكرام الشرف والأصحاب وصحب القرى اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن سارق بالرضا ولا تولينا وليا سواك وتجعلنا ممن خالف وعصى وحسن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله عليه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على نبع أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي على عز الحق وآله وصحبه عبادة صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان سهلك علينا من إحسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم أختم يومي
كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.